Mister, dalam kita ngobrol santai aja Mister ya. Ini Mister, saya ada yang perlu saya tanyakan Mister. Saya sering lah melihat, bahkan saya juga sering dikirim oleh dari kantor gitu kan, ikut seminar-seminar, banyak seminar yang membahas tentang keberlimpahan Mister ya, tentang keberlimpahan, bagaimana kita bisa menjadi rezeki lancar dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya cara mencapai itu Mister? Karena saya memang ya mungkin saya nggak tahu apakah mental block atau apa ya Mister ya, ngikutin, jadi kok kerasa belum ketemu gitu Mister kan. Apa sih sebenarnya Mister, mungkin bisa jelaskan secara psikologi atau bagaimana secara energi spiritual atau apa, misal saya kurang mengerti, mungkin Mister bisa menjelaskan. Baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kita masih berbincang di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Katerban Widodaren Ngawi. Kita baru santai, ngopi dan sebagainya. Oh ya, apa yang terkait dengan yang dipertanyakan oleh sampean, kita akan jawab satu persatu. Begini, sebenarnya memang kita banyak, orang-orang kita khususnya orang Indonesia ini kan, kalau ditanya nomor satu pasti finansial. Ya, finansial. Kalau ikut pelatihan finansial, dikirim dari kantor finansial, terus ikut training-training, pelatihan-pelatihan juga tentang bisnis finansial. Kalau menurut saya ini ada yang dikelewat, ada yang dilewati gitu. Bagaimana finansial itu akan berdatangan, bagaimana rezeki itu akan mudah, bagaimana usaha itu akan jalan kalau hatinya ruwet, beruwet dan nggak karu-karuan gitu. Kalau menurut saya bukan begitu urutannya. Jadi kita itu sebenarnya harusnya sehat dulu, bikin bahagia hatinya, baru otomatis rezeki dengan mudah. Kenapa? Karena pikirannya plong. Dengan sehat pikirannya plong dan santai, tenang, damai, terus rezeki dengan mudah. Bukankah prasangka adalah prasangka bagu gitu ya, kan? Dalam satu kata-kata indah dari Sang Maha Pencipta gitu. Nah sekarang semesta ini semua akan mendukung kita di saat kita bisa bahagia. Bagaimana semesta akan mendukung kita kalau hati kita galau, gundah? Nah kira-kira begitu, ya tidak bisa. Maka dari itu yang penting diraih dulu ini. Yang pertama sehat, bahagia, baru nanti bisa tajir melintir gitu. Ya, oke. Berarti yang terutama ya mungkin lebih ke ini kita yang dulu dirubah gitu ya. Betul. Nah itu mindset ya. Nah untuk ya gini, kayak seperti saya ini ya, caranya mungkin ya sudah belajar nih, oh begini cara meraih ini. Tapi memang belum mendapatkan gitu, apa salah satu bagian apa yang harus dibuang gitu, yang mungkin ada sesuatu yang memang membuat kita, saya merasa bisa udah melaksanakan semuanya, tapi kok belum muncul ya, mungkin ada sesuatu yang harus dikorek gitu, mungkin Mister ya, atau gimana? Memang banyak sekali kejadian-kejadian begini di alumni atau di pelatihan kita, karena saya juga terbuka untuk siapapun yang pengen bahagia. Dia walaupun sudah atau trainer itu sendiri atau pelatih dimanapun gitu kan, banyak orang-orang yang sudah kecukupan berlimpahan tapi nggak bahagia karena punya rasa sakit ABC, punya harta banyak, rezeki melimpah tapi makan aja pakai tempe rebus gitu kan. Nah terus duitnya bagaimana menikmatinya karena badannya komplain terus gitu. Dan ini sering terjadi. Lah saya bagian kecil, salah satu ilmu yang kita selipkan ke mereka itu yang sudah belajar tentang ekonomi, belajar tentang yang lain lah, kita selipkan bagaimana dia bisa membersihkan dari pikiran-pikiran negatif, akhirnya rezeki yang didapat bisa dinikmati. Begitu. Makanya ada beberapa itu saya daklas itu saya sampaikan, bersihkan pikiranmu, bersihkan mental blockmu, bersihkan penghalang-penghalangmu itu. Karena banyak mereka itu training hanya bagaimana kita sukses, bagaimana kita kaya, tapi tidak pernah terpikirkan bagaimana kita mau kaya kalau tempatnya aja kotor, nggak ada. Bagaimana kita mau diberi uang kalau tempatnya aja nggak ada atau kotor. Bagaimana kita mau punya mobil mewah, parkirnya aja nggak ada. Bersihkan dulu tempat-tempatnya, jadi tinggal masuk. Nah bagaimana caranya ya? Tentunya harus di kelas untuk membersihkan itu. Rahasia di kelas nanti itu, gitu. Oke, berarti saya dapat ini. Jadi memang sih, mau bagaimanapun kita ini, yang paling kunci utama adalah kita harus tahu trauma-trauma kita gitu. Nah, menggali trauma-trauma itu untuk bisa dilepaskan terlebih dahulu. Betul. Kemudian dengan dilepaskan trauma-trauma kita itu,
maka segala sesuatu kita mau belajar apapun akan masuk ke Betul, diri kita betul, gitu, betul. Mister ya. Ya, ya Oke, ibaratnya oke. kan begini loh. Lah kalau kita ini pikirannya aja nggak bisa konsen, bagaimana kita belajar mudah? Pikiran kita kalau kacau, bagaimana rezeki itu akan datang? Iya, Kalau badan kita komplain terus tiap hari ada ini itu, lah bagaimana kita mau konsen untuk beribadah? Ibaratnya begitu. Makanya yang mengganggu dalam pikiran kita itu kita bersihkan. Kan pada dasarnya manusia itu yang bikin menghalangi kan pikirannya. Ya. Apa yang dipikirkan itu akan terjadi. Nah, bukan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang dipikirkan. Makanya kita benar itu pikirannya. Kita kasih tahu, kasih pedangnya, kasih cara menggunakan untuk membersihkan itu. Ibaratnya begitu. Lah nanti kalau sudah bisa sendiri, setiap hari dibersihkan pelan-pelan gitu. Ya. Nanti pasti akan seperti orang lahir kembali, menikmati kebahagiaan baru, dan ya semuanya dengan mudah datang aja sendiri. Gitu ya, semua perlu proses gitu. Tapi paling tidak kalau orang sudah mengerti bagaimana membersihkan blok pikiran itu tadi, semuanya akan kembali nyaman. Akhirnya yang pernah anggap lagi selama ini yang pikir, wah aku harus punya uang, harus kaya menyelesaikan utang, tahu-tahu udah mulai turun tuh. Itu pasti ya udah diatur sama semesta ini gitu. Lah kita tinggal melakukan aja, nanti tahu-tahu udah ada keajaiban-keajaiban itu akan datang. Ini dan banyak sekali alumni-alumni yang menyatakan begitu. Saya juga tidak pernah mengerti, tapi mereka cerita sendiri karena memang saya tidak mendoktrin ibaratnya kamu pasti bisa kaya, pasti kamu enggak. Saya kasih senjata, lakukan, nanti apa hasilnya aja. Silahkan, nanti rasakan sendiri. Saya nggak perlu banyak ngomong. Saya hanya ngasih garis besar teorinya dan tata cara menggunakannya. Lah hasilnya silahkan dirasakan sendiri. Gitu. Nah, sangat menarik banget pemirsa ya, sangat luar biasa ilmu dari Mister Chandra ini. Ini ada pertanyaan, Mister. Di kelas kan biasanya Mister ilmu cinta segitiga, Mister ya? Cinta segitiga ini. Apa sih yang dimaksud cinta segitiga itu dan bagaimana sih ininya, Mister? Ya memang hidup itu harus penuh dengan cinta, Mas. Kalau kita cinta sama lingkungannya,